tahu ini Vespa siapa ya di dalam mimpiku kok sampai mimpi dan Vespa itu sama aja. Ternyata mau berangkat kuliah itu ketemu sama Vespa itu di pinggir jalan. Oh iya? Dijual, ini dijual Pak, dijual. Pada saat itu harganya mahal banget. Tak cek suratnya ternyata tagihannya Suwardi Jalan Bang Antem itu 1 jam gak dilakuin. Anjir tenan. Bisa nih akeh pikiran gak lagu. Kebetulan sebelum saya Rica Mendok dari kecil saya udah kerja gitu. Saya lihat bos-bos saya itu kalau gimana toh ngelola terus masalah apa atau yang bakal terjadi di usaha itu. Gitu. Sedikit banyak saya jadi tahu dan saya komunikasi sama Bapak. Halo teman-teman, jumpa lagi di acara cerita orang-orang sekitar di channel Spice. Makasih buat teman-teman yang udah sering nonton ya, terus dengerin juga obrolan aku dan teman-teman kita di sini di Solo. Terus aku selalu cerita kalau teman-temanku tuh di Solo banyak banget. Ini aja udah 20 kalau nggak salah ya. Hampir 20 lah, hampir 20. Banyak. Wah, banyak banget. Hah? Orang mana ya Mas itu sendiri? Aku sendiri padahal bukan orang Solo loh Mas. Nah, sekarang udah aku bawa lagi ya temanku buat aku ajak ngobrol. Namanya Mas Fajar. Nah, Mas Fajar siapa? Nanti kita sambil kenalan lah. Cuman yang aku suka dari Mas Fajar tuh dari itu sih. Prosesnya dia terus sampai bisa jadi sekarang tuh keren banget sih menurutku. Jadi itu sih mungkin yang bakal kita share ya tentang Mas Fajarnya terus sampai sekarang kayak gitulah. Nah, kita langsung aja nih Mas Fajar. Itu sih Mas, sebelum lanjut mungkin Apa tuh? pinjem korek. Oke, kehidupan. Aku aja lali lurung nguripke malahan. Sorry Mas Bud. Sarungi kabarnya pripun Mas Fajar? Ya, alhamdulillah nanti nih aku bilang luar biasa. Kira apa ya pagi luar biasa. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah kabarku selalu baik. Alhamdulillah. Nah, Mas Fajar sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pengalaman Mas Fajar, mungkin teman-teman yang dengerin podcast kita belum mengenal Mas Fajar gitu kan. Jadi saya persilakan Mas Fajar untuk memperkenalkan diri. Ya Mas. Nama saya siapa ya? Nama pemberian orang tua itu Fajar Ardi Yoga Mas itu. Ardi Yoga. Ardi Yoga. Ya. Dan Ardi Topandogo. Ardi Pramono ding. Tapi banyak orang memang mengenal aku. Ada yang nyebut PJ, ada yang nyebut Fajar atau Yoga, mau terserah. Mas PJ, Mas Fajar nih ya. Oh biasanya ngeluh ya Mas PJ, Mas Fajar. Semacam itulah. Ya. Mas Fajar asal dari mana Mas? Nek rumah aku Palur Mas. Masih ikut orang tua, kebetulan rumah di Palur. Jadi Palur itu Karanganyar teman-teman. Kayak gitu ya, Solo Raya lah. Ya. Deket banget dari Solo ya Mas. Nah, gitu. Nah, kita cerita kelas balik dulu. Sebenarnya Mas Fajar ini siapa? Angel banget. Pertanyaan susah dijawab, aku sendiri nggak tahu aku siapa. Kalau saya pakai seragam itu, wah saya SMA ini masih ini. Saya sendiri nggak tahu saya siapa, Mas dulu tidak. Ya banyak yang nyebutin Mas dulu masih sempat juga mainan Vespa gitu ya, juga Vespa gitu. Fajar Vespa. Terus di musik itu nama bandnya apa? Sangkara Raya. Fajar Sangkara gitu. Sekarang baru mencoba menikmati dipanggil Yoga Mentok aku. Tapi berarti neng warung celane Mas Yoga malahan.
Yoga. Mas yoga. Yoga. Oh. Yoga. Wah, Yoga mentok. menarik. Apa? Jadi teman-teman dari eh, siapanya Mas Fajar ini ternyata ada Mas Fajar Vespa, ada Mas Fajar Sangkara, terus ada Mas Yoga Mentok. Nah, ya kan. Saya bebas lah, aku nih jalan Mas Fajar Edan ya nggak apa-apa. Pas itu kita itu ya apa? Aku petuk sampean nang kuwi ya, nang dalan ya. Ya, Nah, ternyata Mas Fajar ini punya apa ya, kebiasaan unik juga ya kan. Terus aku boleh ceritanya teman-teman. Jadi pas waktu aku mau cari makan keluar naik motor, tiba-tiba papasan lah di jalan. Terus ternyata di jalan itu aku melihat Mas Fajar ya jalan kaki. Ternyata cukup jauh lah dia jalan kaki ketemu di jalan. Ya mungkin kalau bukan siapa-siapa kita ngeliat kayak orang gila gitu ya Mas ya. Orang edan ngono ngopo iki Mas Fajar iki. Ya wis. Oh ternyata sama-sama cari makan, ya udah kita cari makan bareng ya Mas ya. nggak sih Mas, mungkin olahraga yang simple banget gitu loh, jalan kaki gitu. Iya. Di sisi lain juga apa ya, melakukan hal yang di luar rutinitas ya Mas ya. Biasanya nek metu-metu kan motoran kakian kan, terus jarang lah melaku kan saiki. Ya, mungkin Mas, nek aku sendiri gitu loh. Oh, ada cerita sih Mas di rokok itu. Dulu itu aku bener-bener gak punya uang sama sekali gitu. Memang gak mau kerja. Terus mau minta orang tua ya segan. Ya segan. Jadi kok jaluk uang tua nih. Makanya mau cari maem di rumah udah dikasih maem orang tua gitu. Nah, habis maem kan enaknya ngerokok ini. Enaknya ngerokok. Mau minta orang tua segan akhirnya ya wis jalan kaki. Awal mulanya jalan kaki mungkin nyari rokok, sisa rokok itu. Jalan kan rokok. Banyak. Di jalan kan banyak gitu nyari rokok sisa orang lain itu. Jadi di situ itu nemu enjoynya jalan mulai dari situ. Berawal dari nyari rokok. Akhirnya ketagihan, banyak banget yang tak dapetin dari jalan kaki. Terutama kaki jadi kuat itu. Kaki jadi kuat, pastilah ya. Terus misalkan tiba-tiba kok Gusti Allah ngambil sepeda aku, jalan kaki biasa, kayak nggak apa-apa, nggak kaget. Benar. Jadi gak kaget meneh lah ya. Terus kadang kan apa ya, menariknya ada punya apa ya, sudut pandang baru sih Mas. Aku ndelok ya. Jadi yo sekom melaku aku iso ndeloki wong numpak motor. Ndeloki wong ternyata wirawiri sibuk banget. Ternyata dhewe iso melaku kayak santai ya. Emang aku lama udah sih. Maksudnya jalan kaki di kota udah lama enggak pernah melakukan lagi ngono lho. Karena wis koyo ngerasa ya enek sepeda motor. Menurutku biasanya Mas PJ ini lucu wae sih, unik gitu. Enggak, tapi Mas Luki sendiri pernah bawa jalan kaki? Pernah. Aku pernah tengah malam, yo hitungannya kayak napak tilas gitu. Pernah juga. Terus ya jalan-jalan sambil larian juga sih, pas malam-malam sih. Itu pas waktu malam suro malahan. Enggak, itu dalam rangka apa kok malam suro? Pengen wae. Tirakat gitu. Enek tirakate mungkin ya. Terus gitu, dari keluar kontrakan terus muter Solo ya mungkin sekitaran 5 kiloan lah Mas. 5 kiloan paling sedikit lah. Ya 5 sampai 10 lah mungkin sekitaran itu. Terus arah ke kontrakan lagi muter gitu. Itu sih mungkin pengalamanku, tapi udah lama banget. Tapi biasanya kan dewe melaku pas nang gunung Mas. Ya mungkin. Karena kan ra iso numpak motor. Iya. Aku sebenarnya gue jetpack gitu. Simpel banget kan gue jetpack. Enggak, ini Mas Luki. Mungkin ini aku studi banding juga ya. Kemudian Mas Luki jalan kaki itu dapetnya apa tuh Mas? Soalnya banyak banget cek nanya aku, Jar, kowe ngopo kok jalan kaki kayak wong edan gitu loh, sepeda wae enak jalan kaki. Karena emang apa ya, di sisi lain emang kudu mencoba kuwi sih menurutku ya.
hal yang berbeda lah dari kebiasaan. Satu sisi mungkin adewe lali melakukan koyo piye, ya kan? Iya. Makanya di situ kadang perlu melakukan itu sih. Karena kalau melihat orang-orang sekarang kan cedak wae wis apa ini cedak banget loh. Tapi wong wis lali melaku, dadi numpak motor wae ngono kan. Mungkin naik motor instan gitu ya. Seolah-olah. Padahal menurutku kebiasaan berjalan kaki itu pun masih penting dilakukan menurutku. Nah, gue mau gimmick-gimmick tok lah ya teman-teman ya. Nah, kita balik lagi ke ceritanya Mas PJ. Pokoknya sekarang yang aku tahu Mas PJ adalah Mas Fajar Mentok. Jadi Mau nggak mau itu nyaman ya cuma mentok ya. Mas Fajar Mentok. Gayung sih gue. Tapi emang wah, pokoknya teman-teman harus nyoba lah kalau semisal ke Solo, ke Palur harus nyoba itu. Suasananya di sana enak, di pinggir sawah, terus panganannya ya tidak diragukan lagi. Pokoknya kita udah nge-review juga, kayaknya kemarin udah diposting ya. Jadi nanti bakal itulah, teman-teman kalau ngelihat videonya tergiur lah. Nah, tapi sebelum ke situ kita ceritain Mentok, nah kita ceritain yang sebelum-sebelumnya tuh. Berarti Mas Fajar saurung iki nang Vespa sik po nang wis nang musik. Vespa iki kapan sampean? Nah, pakai Vespa itu pas sekolah nih. Pas sekolah. Itu dulu pengennya trail, Mas. Pengennya trail. Dulu trail terus. Terus uangnya nggak cukup, cukupnya beli Vespa. Soalnya saya itu orangnya pengennya gaya, pengennya gaya. Terus mau beli trail nggak bisa. Alhasil pada saat itu Vespa murah. Vespa murah ya. Itu tahun piro Mas berarti? 2000 berapa ya? 16 kalau 2016. 15 16. Vespa itu kisaran 3 juta apa 4 juta Iya, itu udah dapat. Saiki eden ya regone ya. Malah jadi seolah-olah Vespa yang ketok gak urus berandalan. Ya. Malah saiki kok eksklusif banget malahan ya. Oke, gue Mas cerita Vespa nih. Ya kayak itu Vespa. Akhirnya mau nggak mau damai sama ya punyanya ini ya dipakai ini. Akhirnya malah jadi ikonik dulu di sekolah. Yang naik Vespa kan cuma beberapa orang, ada 2 orang satu sekolah. Kalau pakai Vespa teng, wah berarti kayak gitu. Akhirnya enjoy dengan sesuatu, dibiasakan sama hal yang beda dari teman-teman gitu. Aneh apa gitu. Iya. Untuk biasanya emang pas waktu kita remaja lah. Pengennya kan lu ketok ya. Biasanya kan misal mencah sekolah nek sing paling pinter, paling anu lah. Paling ra pinter apa ya. Bodoh ngono kae lah hitungane kan. Paling terkenalin ngono kan. Terus yo misal penampilan yo sing koyo piye lah. Iki termasuk Vespa itu ya, karena jarang banget di sekolah kan. Menarik. Terus berarti cukup lama juga ya. Saiki yo enek Dian Vespa nih sampean Mas. Kebetulan masih sebenarnya. Dan Vespa yang sama itu. Enggak, gonta ganti Vespa. Oh, udah ganti-ganti. Oh, berarti sempat ibaratnya melanglang buana juga nang Vespa ini. Ya, enggak melalang buana, Mas, cuman suka pakai Vespa terus. Pengen coba seri ini. Berarti saat pertama iso beli Vespa itu malah cocok terus gitu ya. Nyaman ngono ya. Nyaman. Menarik. Karena aku di sisi lain emang pengen juga sebenarnya, Mas. Meratakan jan. Ngopo, Mas? Ya mungkin sesuk enek sing murah-murah loh. Nah, kabari lah ya. Ngono paling. Ya, Mas, lu gawak Vespa iku susah ya, mogok tiba-tiba mogok. Yo nek eneng sing enak lah. Maksudnya sing ra nganggo mogok tapi murah. Pun angel ya. Vespa ini kuwi seko sing sampean miliki lah saiki. Enak-enak sing menarik gitu ra, Mas? Ada, Mas. Piye iki? Nah, dapet Vespa itu ceritanya aku mimpi 3 kali, Mas. Nggak tahu kenapa kok aneh banget itu. Kan aku udah pakai Vespa muda pada saat itu. Nggak mogok. Terus tiba-tiba jadi mimpi itu kepengen tahu ini Vespa siapa ya di dalam mimpi itu, kok sampai mimpi dan Vespa itu sama aja. Ternyata mau berangkat kuliah itu ketemu sama Vespa itu di pinggir jalan. Oh iya? Dijual. Tak lihat. Ini dijual Pak, dijual. Pada saat itu harganya mahal banget. Tak cek suratnya ternyata tagihannya
Suwardi Dalang Bang Antep itu. Oh, Gitu itu kan. sama Ki Mantep Suharso, Sudarsono. Ki Mantep Sudarsono. Ki Mantep Sudarsono mungkin teman-teman pernah ngerti ya. Apa kui dalang sing Oskadon SP lho Mas. Iya kan? Oskadon. Kan? Oh iya itu. Oskadon Oye ngono lho. Itu kan ada apa di iklan ya Ki Dalang Ki Mantep Sudarsono itu. Tapi bener itu Mas. Bener, Yakin? soalnya dulu itu kan sempat berangkat kuliah kan Mas. Ada apa itu? Razia polisi itu. Terus mana udah enggak ada spionnya. Masuknya itu telat itu juga terus lampunya enggak ada. Mas minggir dulu. Kenapa itu Mas? Terus baru kena razia gitu. Akhirnya dicek surat itu. Aneh apa sinten gitu. Ini Pak, terus enggak jadi ketangkep. Seneng banget usaha itu. Mantap. Sampai sekarang itu ya. Wah, edan. Ini jarang-jarang yang ngono kae. Terus yang dadi menarik iki mung Vespa lho iso kegawa mimpi bareng lho. Seolah-olah barang mati iki urip ya dadine ya kadane ngono ya. Enggak tahu lah itu. Tiba-tiba kebetulan Mas Luk itu enggak tahu kok sampai ke bawah ini. Lucu tapi. Apa kayak gawe pertandaannya menarik ngono ya. Tapi sego pengalaman Vespa dari tahun 2016 sampai sekarang entah mengendarai atau apa menurut enek sing cerita-cerita apa ya? Yo berkesan lah aku piye. Paling berkesan mungkin kalau jadi banyak saudara ya Mas. Kalau slogan Vespa sendiri itu satu Vespa sejuta saudara ya. Ternyata enggak satu Vespa sejuta sebulan raga terus. Enggak, emang akhirnya di jalan itu dulu kalau mogok gitu. Terus ada temen yang nyamperin. Iya. Temen yang nyamperin, kenapa Mas motornya? Mah mogok ini terus dibantu. Terus ada Vespa lagi, kenapa ini? Wah jadi nongkrong di situ kita. Terus kenal rumahnya mana sana kita main ke rumahnya. Sana main ke rumah kita, akhirnya jadi saudara dekat sampai sekarang. Mungkin yang paling nyaman di Vespa itu banyak temennya. Jadi emang seko Vespa kita belajar untuk itu ya saling membantu, yang pasti poin solidaritas itu, gitu ya. Yang paling berkesan buat saya itu. Paling apik meneh saat apa ya? Yo orang mau nengcah Vespa juga kan. Jadi saat karena kita sering banget ya Mas ya melihat di pinggir jalan ya. Apa ya? Wong lagi musibah lah. Entah kebanan lah, entah kentian bensin ya kan. Dan ternyata saat kita menghadapi situasi itu sebenarnya akeh wong sing sliwer-sliwer juga. Iya, pasti. Atau yo saat ngepasi ADW lewat lah. Ya mungkin bisa jadi apa ya? Ya teman-teman ternyata banyak banget ya cara kita untuk berbuat baik gitu ya. Maksudnya jemput ridone Gusti iki gampang lho. Ngono kae wis ketok nek pahala ya meskipun gak berharap pahala ngono tapi mesti enak ridhonya Allah ngono. Gini Mas Luk, jadi saya itu kan wong Jawa ya, saya sering dan suka niteni gitu. Kejadian hal per halnya gitu. Jadi kebetulan saya setiap ada orang yang mogok, itu saya rakitang atau paling tidak saya nanya, ada apa ini? Banyak bocor atau bensinnya habis atau mogok atau benar-benar udah nggak bisa jalan gitu. Setiap ada kayak gitu saya mesti tanya dulu kalau bisa boleh Pak tak bantuin gitu, saya cek saya benerin gitu, walaupun nggak bisa benerin paling tidak saya ada etikat buat itu. Kalau misalnya nggak bisa mungkin saya dorong gitu sampai bengkel terdekat mana itu Pak atau Bu, itu bengkel terdekat mana, dorong. Atau kalau bensinnya habis ya sampai pom bensin gitu. Akhirnya saya ngerasain sendiri gitu Mas. Efek dari itu setiap kan saya bawa Vespa Mas. Mungkin kan kejadian bensin habis, soalnya Vespa nggak ada indikator bensin, motornya mogok atau apapun dibantuin. Sempet itu Mas, saya turun dari Vespa belum mau, wah ya Allah ini jauh banget di pom bensin nih. Baru mau turun udah didorong, ayo Mas dorong, oke. Jadi saudara, besoknya itu main ke tempatku. Jadi saudara, jadi kenal. Memang saat kita berbuat baik, pastilah saat kita kesusahan pun
mesti nek sing gampang ke jalani dhewe Iya. maksudnya. Walaupun saya tidak berharap itu, tapi Iya. ternyata Ternyata efeknya ada ke kita. pasti Ada. secara tidak langsung semesta wi wah ikut andilin ya Mas ya seolah-olah ya. Terus setelah cerita Vespa ternyata Mas BJ musisi juga. Iya. Tadi kan udah disebutin tuh, tadi ada Mas Fajar Vespa, Mas Fajar Sangkara, terus Mas Fajar Mentok. Nah, kita masuk yang kedua aja. Iya. Mas Fajar Sangkara. Kasih bilang apa? Saya apa itu? Musisi. Nah, musik cuma iseng-iseng. Gitu, Mas. Oh, siap-siap. Oh gitu, musik iseng-iseng. Berarti musisi sebenarnya kuliah. Enggak, Jadi ini akhirnya buat saya sendiri. Oh, tak kirain. Ya maksudnya kayak ngelihat ya banyak orang musisi itu ya awalnya iseng-iseng gitu. Jadi terus baru gue saat jadi disingkat jadi musisi itu ae. Galau dari iseng-iseng Mas. Kayak gitu. Kok aku sangar nih ya. Ya udah. Terus langsung gawe. Ya misal koyo apa? Ya. Biyen slang ngono kan. Ya wis. Biyen kan mung dolan-dolan ning gang potlot kayak Mas ya. Terus malah tadi gede, terus sangar sampai saiki. Nah, Sangkara kuwi apa kuwi Mas? Sangkara itu sama ada temen namanya itu Mas Bagus Pambudi itu. Hmm. Dulu dia bergerak di Karang Taruna ya mungkin Mas. Terus Sangkara, Sanggar Karang Taruna. Gitu. Oh. Jadi itu Sangkara bermula dari itu. Ya, kita ketemu di Karang Taruna kebetulan. Beberapa teman berarti siapa aja tuh? Enggak, pertama dua orang. Pertama berdua. Pertama dua orang Mas BJ sama Mas Bagus itu. Terus kita ada ini juga Mas. Usaha di Karang Taruna itu ada usaha terus. Usaha ini ternak jangkrik pada saat itu. Bukan ternak jangkrik, pulang apa itu cari pakan, ngarit. Kalau bahasa Jawa ngarit. Habis ngarit itu kan gabut Mas, mau ngapain lagi udah malam kan kegiatan ini udah nggak ada, wis gitaran itu. Wah bisa gitar ya, bisa gitu. Oh nyanyi ya, nyanyi coba. Awal ya elek banget Mas, gerak nggak jelas. Bisa nulis juga bisa, gawe lagu gitu. Akhirnya bikin lagu lah itu. Langsung tadi. Iseng-iseng. Apa? Enek wae tiba-tiba ya. Tiba-tiba kepikiran. Kebetulan berdua itu Mas, masih muda tapi mukanya tua semua ya. Kebetulan tua semua. Saking banyaknya pikiran, akhirnya pikiran, wah kok pikiran gak ditokke ning rai tuwa iki ya. Terus coba di lewat iki lah. Lagu karya. Dicoba tuang ke lewat karya. Wah kebetulan bikin satu lagu itu 1 jam Mas. Wah ya tenan iki ya. 1 jam jadi lagu iki. Anjir tenan. Bisa nek akeh pikiran gawe lagu itu awalnya gitu. Akeh pikiran sing positif ternyata. Gitu. Terus Sangkara waktu itu yo aku sempat ngerti juga lah, berkembang lah kan. Terus ada beberapa orang. Nah pas waktu itu udah ada siapa aja itu Mas? Tuh ada gonta ganti Mas itu. Temen yang suka main musik kayak gini. Soalnya emang kita enggak berusaha ke porsi yang mau cari cuan di situ gitu. Enggak cari cuan di situ. Emang bener-bener ya wis kita gabut. Gayeng-gayengan terus berkarya kono juga lah ya. Jadi ada 6 sempat yang terakhir ini 6 orang gitu. 6 orang. Ada yang pegang drum dan sebagainya. Mas PC di apa berarti? Saya gulung kabel. Nah, berarti kalau musisi pegang gulung kabel. pegang mic itu kabel ya. Ya saya nyanyi. Oh, Mas PC nyanyi. Iya, aku tahu sih nonton Mas PC sih. Tapi Raka Rosangkara ya waktu itu. Apa solo ya? Pas waktu solo di Pejalan aku ngerti kan. Sambil gitaran. Wah, edan emang sorone Mas PC satu. Iya, mari budek. Soalnya saya jujur Mas, saya sendiri nggak bisa nyanyi. Ya nyanyi bisa tapi nggak sing keren gitu loh. Iya. Saya dengar orang itu selalu insecure. Serius itu. Mas PC ngomong ra keren sing delok ae wah sekeren kuwi. Apa meneh aku ya?
Aku opo terusan nih, misal aku meh nyanyi iki. Nah, soalnya saya belum Ah. denger Mas Luki nyanyi. Coba, Waduh, aku ojo pengen denger nganti, gitu. ojo nganti. Enggak, Mas serius. Soalnya Ci, mungkin kan yang tak lihat gitu loh, teman-teman kalau Ci mungkin di lingkar atau di panggung-panggung itu mereka memang punya basic seni. Kalau enggak gitu ya emang dia punya basic suara yang keren gitu. Dan didengar itu enak. Kalau saya sendiri kan nyanyi itu gak bengok gitu. Apa aku emosi gitu sama sih tak bawakan emosi gak Terus bengok mungkin. keluar gitu ya. Enggak jelas lah. Ya seolah-olah gak jelas. Ya gitulah Mas PJ teman-teman. Tapi kok teman-teman itu loh, Gumon, heran saya itu kok disuruh nyanyi sana padahal saya sendiri tak rekam tak dengerin, nggak enak gitu loh. Nggak enak. Tapi apa ya Mas? Apa? Mungkin kapan-kapan ya. Tapi sangkara keadaannya saya kayak be. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang mau ganti nama. Oh, mau ganti nama. Sang Kaya Raya. Sang Kaya Raya. Oke, Ya, oke. Wah, teman-teman mungkin masih juga komunikasi masih ada. Mungkin belum ada sesuatu yang buat yuk kumpul buat. Jadi sekarang berarti lebih ke fokus di mentok lah ya berarti yang saat ini ya. Ya, akhir-akhir gitu Mas. Jadi kita cerita mentok ini gaing ya. Mentok ini kan ora bebek, ora angsa ya Mas. Dan orang Mas, orang gajah. Setuju aku. Iya, enggak gajah. Dan enggak Mas Luki itu. Iya, iya. Gimana? Jadi aku pun sebenarnya gak terlalu, maksudnya bisa membedakan sebenarnya. Coba bebek sing koyo piye kan. Terus ternyata di Solo cukup sekarang cukup ramai juga ya di sini ya. Makanan rica-rica mentok. Terus Mas PJ ini punya pengalaman dan sekarang lagi mengerjakan itulah gitu. Nah, ceritanya rica mentok ini kayak piye Mas? Sama Mas, sama kayak musisi dulu cuma iseng-iseng doang. Jadi kalau mentok itu sebenarnya bukan saya Mas, bukan saya. Saya cuma ngasih semangat buat bapak gitu. Tiba-tiba bapak butuh saya gitu, saya nyambung. Mentok itu bapak Mas yang jadi ikon kan namanya itu Mbah Mudin. Mbah Mudin itu karapan bapak saya. Karapan itu apa ya? Itu teman-teman lamanya bapak kalau manggil bapak itu Mbah Mudin. Mbah Mudin, iya. Lucu juga itu Mbah Mudin itu. Dan bapak itu kalau jadi gini Mas Luk, ada kalau di kampung itu ada 17-an. Iya, 17-an. Kan kalau anak kecil itu pakai seragam polisi, ada yang tentara gitu. Lah bapak itu pakai sarung sendiri gitu. Mbah Mudin dewe ya. Sebenarnya dulu bapak malu, nama itu buat warung itu enggak mau. Wah, masuk Mbah Mudin ini. Aduh banget. Gitu. Mbah Mudin namanya itu. Terus wani lah. Itu sampai gawe yo sama bapak lah. Iya. Mulai rica mentok Mbah Mudin tuh sejak kapan berarti? Udah ada setahun? Kalau setahun lebih nih. Setahun lebih malah udah. Lebih. Baru 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Berarti emang pas pandemi malahan. Iya, kita mulai bisnis kita mulai warungan itu mungkin. Pandemi itu baru. Tapi dulu iso kepikiran maksudnya sama bapak membuat warung rica mentok ini kayak piye Mas? Itu bapak pinter masak Mas. Kalau di rumah itu kalau ada teman datang misalkan atau tamu saya atau tamu bapak itu bapak masak gitu. Masak. Entah sekedar apa itu mie instan atau masakan yang sederhana. Tapi teman-teman itu kalau ke rumah, masakan enak ini, masakan ini siapa di bapak gitu. Terus saya bilang bapak itu pintar masak gitu.
Jadi dulu bapak itu cuma kerja di pabrik. Iya, iya. Kerja di pabrik. Terus dari saya SMP itu udah tak tawarin gitu, bapak kerja anu aja, buka warung aja gitu, bapak mau pinter masak gitu, mesti masaknya kalau dijual aku. Bapak belum mau, pada saat itu belum mau, bener-bener nggak mau. Saya masih, mungkin bapak masih nyaman di Kerja di itu. pabrik itu ya. Baru saya lulus kuliah, belum lulus, masih semester akhir pas kuliah itu, saya tawarin bapak udah mungkin udah sepuh, udah tua gitu. Apa namanya mau kerja di pabrik kan, kalau di pabrik pun ada masa pensiun, kayak itu. Dan bapak masih juga harus melanjutkan apa itu kehidupan yang mungkin iya. tanggung jawab seorang bapak gitu. Ini gak enak saya ngerti juga ya di masa depan gitu kan. Jadi bapak memikirkan ulang itu bener juga ini kondol anak lanang gitu. Apa ya oleh apa ya toh aku tak jualan gitu. Mulai dari situ jaga obrolan sedikit, tiap malam kita ngobrol jualan apa ya oleh naik ya. Kalau saya pengen jualan ikan mintak sama sambal belut pertama itu, ikan mintak sama sambal belut. Emang bapak pernah masak itu? Belum. Lah kok mas jualan itu? Aku yakin gitu, aku bisa dan itu digemari banyak orang nanti nih. Gitu. Yakin kenapa digemari banyak orang? Aneh gitu, mungkin kan kalau ayam mereka udah bosan. Ayam udah cicip bosan terus banyak. Banyak, nggak bosan mungkin lebih ke banyak varian gitu. Kita nyoba hal yang beda. Cocok wih gitu, belajar dulu tapi ya gitu, aku nggak mau nih bapak jualan sak-sake gitu. Akhirnya ya mas, bapak tak kasih space belajar. Kebetulan teman saya juga banyak mas Luk. Kali saya orang Solo, ya kalau mas Luk nggak orang Solo, teman banyak saya gumun gitu. Saya orang Solo. Karena apa? Ya semisal ngomong ke itu, aku selalu mengira kalau apa yang kita klaim, jadi semesta aku bakal nututin kono mas. Jadi semisal aku menutup diri dan aku gak apa, ya misal ngomong koncoku sithik. Ya mesti sing teko nang awakmu atau secara aku pun saat menanggapi orang, ya kuwi bakal koncone dadi sithik. Meskipun sekarang jadinya kayak apa ya? Aku ngeklaim nggih, koncoku akeh. Pasti kok enek-enek wae wong teko saat tiba-tiba nang kopinan ada iso ngobrol, konco anyar, konco anyar. Gitu sih. Jadi saat menariknya ya kuwi sih saat aku mencoba terbuka terus aku ngomong koncoku akeh nang kene. Jadi berusaha positif aja. Begitu sih Mas Pici. Ya emang alam kerjanya mungkin gitu ya. Iya. Kalau apa itu orang-orang bilang itu alam bawah sadar ya. Ya, alam bawah sadar, mindset gitu-gitu. Kita bakal ketemu sama sesuatu yang kita pikirkan atau kita bicarakan. Alam terus akan mengolah itu jadinya misal ini mas. Dulu saya juga tidak kepikiran sampai di titik ini gitu. Tapi dulu saya yakin bakal apa itu mulai bisnis terus saya ke depan yakin lah positif ya. Saya selalu berpikir positif, saya bisa manfaat buat banyak orang. Saya dari dulu kan ikut orang, tapi kedepannya saya pengen punya pekerjaan dan itu jadi tempat pekerjaan orang-orang. Betapa menyenangkannya itu. Menyenangkan banget. Jadi aku ya pengen juga gitu mas. Menarik emang itu. Akhirnya Gusti Allah itu dan alam pun merestui. Dulu bocah lagi pengen kayak gini hal ini. Akhirnya ditemukanlah sama hal itu. Dan hari ini yang saya rasakan, saya ketemu sama apa yang saya pikirkan dan saya omongkan di masa lalu. Gitu. Menarik. Mungkin ya gitu. Ini semisal oke lah, mau kan sempat ibaratnya bapak udah belajar bikin trial saya lah ya mas ya. Terus dimulailah berarti tahun berapa itu? 2020-an ya? Kurang lebih segitu ya. 2020-an ya. 2020-an mulai buka terus sampai sekarang ya mas. Nah, seiring perjalanan nih sampean di Rica Mentok itu, nah apa ya saya pengalaman yang sudah terjadi kayak mas, lika-likunya saat memulai usaha itu pripun mas?
Ya kalau diceritain mungkin nggak sampai besok nggak habis ya. Mungkin yang paling saya kenang itu di awal kita mau buka gitu sama bapak itu. Kita saling menguatkan, mas, kebetulan sama bapak saling menguatkan, terutama masalah apa aja yang bakal kita hadapin di depan gitu. Kebetulan sebelum saya Rica Mendau, dari kecil saya udah kerja gitu. Saya lihat bos-bos saya itu kalau gimana atau ngelola, terus masalah apa atau yang bakal terjadi di usaha itu gitu. Sedikit banyak saya jadi tahu dan saya komunikasi sama bapak. Itu dulu sempat saya rank gitu, mas. Bapak, nanti kita buka warung, masalahnya ini kita bakal ngelewatin badai ini, walaupun itu tidak diminta, saya yakin bakal ketemu. Contoh gini, masalah dari kita sendiri, kita berdua gitu. Kan usaha riskan, mas, sama orang terdekat kita itu. Sebenarnya di dunia usaha itu riskan sama orang terdekat. Mungkin kalau orang lain ya udah putus usaha. Iya, mungkin jalan sendiri-sendiri. Kalau koncolio atau apa ada sini untuk kalau sama bapak misalkan berantem, mbak ini masih bapak aku, anakku loh ya. Gitu ya, takut. Tapi bapak sepakat berani menuju ke titik ini. Sering kita berantem sama bapak itu. Dalam artian berantem enggak kok jotos-jotosan, enggak. Lebih ke saling koreksi dan kebaikan ke depan. Kan ya menarik sih gue. Pasti di langkah pertama gue menjadi apa ya, tumpuan lah, kunci juga lah saat-saat kita melihat. Dan momok bagi yang mau mulai usaha gitu, momok bagi yang mau mulai usaha itu pikiran di awal segitu. Padahal kalau dihadapin ya bisa-bisa aja. Ya, mesti Mas PJ wis menghadapi apa meneh di posisi saat ini ya Mas PJ. Masalahnya tambah akeh. Nah, maksudnya yang bakal dihadapin, terus porsinya Mas PJ mungkin jadi kayak memanajemen lebih apa ya, lebih baik lagi, belajar lagi terus sebenarnya Mas ya. Kalau buat saya sendiri adanya warung itu yang paling saya senang itu saya belajar banyak hal di warung. Nih, wong Jawa kondo ini nepak nih rasa gitu, bener-bener nepak nih rasa untuk kualitas yang kita keluarkan ke tamu, bahkan ke teman-teman yang apa itu rekan kerja kita di warung. Nepak itu bener-bener kita harus bener-bener tahu keadaan mereka. Mungkin senang saya sampai proses hari ini dapat hal-hal yang kayak gitu, dan akhirnya semakin saya tambah semangat gitu buat ke depan ini lebih bermanfaat buat banyak orang. Itu saya apinya itu saya benar-benar saya jaga, lebih kasih bahan bakar biar tambah membara, itu semangat manfaat buat orang lain. Menarik Mas PJ. Ternyata wah, perjalanannya sampean cukup itu juga ya, macam-macam lah, dan sampai menuju apa ya, posisi sekarang lah. Dari sekarang mau seko yo dolan Vespa ya kan. Semua sing pengen trail tapi eneke mau ngiso tuku Vespa. Terus baru gue yo menjalani apa yang Mas PJ seneng juga, menyanyi, terus main gitar, terus kok gue yo berkarya juga di sini. Terus akhirnya pengen saya walaupun Senin sampai Sabtu itu di rumah ngopi main, minggunya gajian. Tiba-tiba adanya kita harus kerja di warung kayak gitu. Sekarang yo tanggung jawab nang warung. Pasti. Nah, semoga lancar terus Mas PJ. Amin. Terus aku seneng apa kata-katanya Mas PJ mau. Adewe cuma bisa berharap saat Adewe menjadi manusia yang baik, Adewe bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi banyak hal lah di kemudian hari ya pemenang. Adewe mau iso berusaha ya Mas ya? Ya, yang mungkin masih saya nggak banyak orang tahu, Mas.
Mungkin terserah mereka mau yang dengar saat ini kita ngobrol apa, tapi yang saya yakin betul ketika kita bantu orang atau mau bermanfaat buat orang lain. Kalau membantu orang kita bisa enteng ya mas. Misal di jalan ada pengemis, uang kita 50.000. Kebetulan uangnya 20.000, 5.000, 2.000 sama 1.000. Kita kasih 1.000 itu mudah banget gitu. Tapi kalau di jalan itu ada pengemis, kebetulan kita bawa uang cuma 5.000, padahal kita seharian belum makan. Terus uang 5.000 itu kita kasih ke orang itu. Kita kan susah mas. Dalam artian kalau orang umum bilangnya susah. Makanya gimana? Nanti kita anunya gimana gitu. Tapi kita kasih. Otomatis agak memperpanjang jalannya harus beli maem langsung bisa, tapi ini harus nggak tahu gimana. Itu lebih di titik itu lebih bantu orang lebih kerasa bener-bener buat manfaat buat orang lain. Kita lebih kayak apa ya, ngeluarinnya itu ya mas ya. Iya, kalau kita sampai di titik mungkin ya wis kasih ya, walaupun pada akhirnya ya itu urusan Gusti Allah ya mas, kita bakal dibantu. Pun adanya warung itu mungkin saya mengedepankan itu. Ada cerita dikit mas mungkin. Jadi dulu di awal itu yang namanya anak muda kalau konsep warung ada promosi ya mas. Ya budgeting buat promosi itu udah ada. Kebetulan hari Hamin berapa itu ada temen, halo iki butuh bantuan dana gitu, ada enggak dana? Ini saya dilema gitu, kalau enggak tak bantu teman susah. Akhirnya tak bantukan ke teman, kita malah promosi. Enggak, udah enggak jadi promosi. Hari pas buka itu kita main gitu, uangnya minus gitu, terus malah minjem seseorang lagi akhirnya. Dan malah itu yang terjadi, kita nggak pernah promosi tapi teman-teman itu promosi dengan sendirinya. Atau itu yang dikerjakan Allah. Kalau kita membantu, kita yang bukan kesusahan. Saya tapi asal ya mas, asal kita nggak pernah merasa susah bantu, walaupun orang banyak bilang iki bantu orang lain nyusah awakmu dhewe. Dan itu kita nggak merasa susah, insya Allah balasannya saya ngerasain bener-bener di warung itu. Mungkin yang paling semoga aku ketemu momen kui juga ya. Dan ya aku sepakat sih mas. Sesuatu sing kadang ya ada butuh ya. Tapi ternyata maksudnya wis keplot butuh iki nggo apa kan. Ternyata enek wong liya sing lebih membutuhkan dan mendadak, dan ya ada terpaksa, bukan terpaksa ya. Di sisi lain juga harus yang memberiku ya. Iya ya persine ya. Angel emang ya. Posisiku emang angel. Ya dan itu tanda kutip dan garis bawah mas. Wani gitu. Wani. Sampai duwe rasa merasa kesusahan bantu. Bener. Itu jelek loh mas. Bantu terus kita merasa di rugikan atas kita bantu orang, wah kan jelek banget. Ini posisi ikhlas. Rodo wis dur-dur ngono kae sih. Ya emang di sisi lain mungkin aku belum pernah berada di posisi itu ya. Makanya aku belum pernah merasakan pengalaman secara langsung. Tapi ya semoga saat aku bertemu di posisi yang sama di momen itu, aku bisa bersikap seperti Mas PJ. Ya wong sing ngono gak akeh sih Mas. Tapi salut sih aku nih sampean. Yang pasti kuncinya cuma dua, wani gitu, tanda kutip wani tadi, dan yakin. Ternyata Gusti Allah itu maha membantu juga. Nggak tambah yakin, keyakinan saya itu Gusti Allah maha membantu. Kita bakal dibantu lebih sama Gusti Allah. Menarik. Itu udah janji. Ya kayak gitu mas mungkin. Ya. Semoga lancar terus lah Mas PC. Amin. Tapi mungkin saurungi kita tutup Mas PC mungkin meh promosi sih atau kalau promosi saya lebih seneng kalau teman-teman tahu sendiri. Siap. Pokoknya paling saya iso tak sampaikan ya buat teman-teman apa. Jadi di Palur itu ada Rica Mentok Mbah Mudin. Google Map enek, wis nang Instagram juga enek. Teman-teman cek aja sendiri. Nanti mungkin tak sertain juga di deskripsi ya. Terus
Di situ ya ada Mas PC nanti kalau misal ketemu Ya. terus bisa wah makan mentok yang enak banget kayak gitulah pokoknya ya. Eh, ya semoga lancar terus Mas PC. Amin, Terus amin. apa ya dari obrolan hari ini aku banyak belajar dari Mas PC. Mas PC wongnya Anda pasor. Terus pengalaman nih emang yo aku bisa melihat saka Mas PC ran duwe opo-opo bener-bener yo mung cukup mangan tok ya paling ya. Kadang mangan yo angel-angelan dan Enggak tadi angel, juga enggak angel Mas. Enggak angel. cukup lah ya, cukup lah ya. Nek, Terus sorry Mas, tak potong ya. oke oke. Pernah denger itu ngendikane mangan cukup sak puluk, Mhm. lungguh cukup sak nyelehke bokong gitu. Dan hanya ya si manusia cuma gitu itu turu sak mereman dah lanjut hidup lagi, cuma gitu itu. Itu mungkin jadi kesimpulan yang menarik teman-teman. Mangan sak puluk, ya lungguh sak bokong, ya terus sak mereman. Menungso ini butuh apa? Enggak kan yang hari ini butuh tenar, butuh kaya. Ya, pokoknya semoga cita-cita Mas PC untuk apa bermanfaat buat orang banyak bisa berjalan terus, lancar terus dan tercapai. Amin, amin. Dan ya buat kita juga, buat teman-teman juga yo nek wis berbisnis ki ojo mung hitung-hitungan tok, kadang sing ra masuk akal juga biasanya terjadi. Jadi makasih Mas PC udah mau mampir ke Spice ya untuk ngobrol podcast kita, dan makasih buat teman-teman, jangan lupa ya biasanya lah ya like, comment, subscribe, terserah lah mau ngapain lah. Terus ya pokoknya dukung kita terus, dan ya aku bakal cerita sama banyak teman-teman juga di Solo yang ceritanya menarik-menarik ya. Makasih udah terus mendukung kita. Sampai jumpa lagi di cerita orang-orang sekitar. Salam.